Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Kalimantan. Nama anggota: 1. Amanda Putri Oktaviana, nomor absen 4. 2. Rizka Utami Damayanti, nomor absen 28. 3. Solehan, nomor absen 30. 4. Wanto Irfani, nomor absen 33. 5. Wiwi Agustina, nomor absen 34. Kerajaan Islam di Kalimantan. Perkembangan Islam di Kalimantan. Para ulama awal yang berdakwah di Sumatera dan Jawa melahirkan kader-kader dakwah yang terus mengalir. Islam masuk ke Kalimantan atau yang lebih dikenal Borneo kala itu. Di pulau ini, ajaran Islam masuk dari dua pintu. Jalur pertama yang membawa Islam masuk ke tanah Borneo adalah jalur Malaka, yang dikenal sebagai kerajaan Islam setelah Perlak dan Pasai. Jalur lain yang digunakan menyebarkan dakwah Islam adalah para mubaligh yang dikirim dari tanah Jawa. Di Kalimantan Selatan, terutama sejak abad ke-14 sampai awal abad ke-16, yakni sebelum terbentuknya kerajaan Banjar yang berorientasikan Islam, telah terjadi proses pembentukan negara dalam dua fase. 1. Fase pertama yang disebut dengan negara sekutu, ethnic state, yang diwakili oleh negara Nan Sarunai milik orang Manyan. 2. Fase kedua adalah negara awal yang diwakili oleh negara Dipa dan negara Daha. Zaman baru ditandai dengan lenyapnya kerajaan negara Daha, beralih ke periode negara kerajaan Kingdom State dengan lahirnya kerajaan baru, yaitu kerajaan Banjar pada tahun 1526 yang menjadikan Islam sebagai dasar dan agama resmi kerajaan. Di sini ada foto penyebaran melalui jalur air. Kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan antara lain: 1. Kesultanan Pasir, 2. Kesultanan Banjar, 3. Kesultanan Kota Waringin, 4. Kerajaan Pagatan, 5. Kesultanan Sambas, 6. Kesultanan Kutai Kartanegara, 7. Kesultanan Berau, 8. Kesultanan Sambaliung, 9. Kesultanan Gunung Tabur, 10. Kesultanan Pontianak, 11. Kesultanan Tidung, 12. Kesultanan Bulungan. Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin terdiri pada tahun 1520. Dihapuskan sepihak oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860. Masa kejayaan. Kesultanan Banjar mulai mengalami masa kejayaan pada dekade pertama abad ke-17 dengan lada sebagai komoditas dagang. Secara praktis, barat daya, tenggara, dan timur Pulau Kalimantan membayar upeti pada kerajaan Banjarmasin. Sebelumnya, Kesultanan Banjar membayar upeti kepada Kesultanan Demak, tetapi pada masa Kesultanan Pajang, penerus Kesultanan Demak, Kesultanan Banjar tidak lagi mengirim upeti ke Jawa. Masa kemunduran. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905. Perang Banjar merupakan peperangan yang diadakan Kerajaan Banjar untuk melawan kolonialisasi Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman 1862 sampai 1905 yang meninggal pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. Setelah dikalahkannya Sultan Muhammad Seman, praktis seluruh wilayah Kerajaan Banjar jatuh ke tangan Belanda dan Kerajaan Banjar runtuh. Kerajaan Kutai Kartanegara. Kesultanan Kutai Kartanegara adalah kerajaan Melayu yang bermula dari kerajaan Hindu 1300 di Kutai Lama dan berubah menjadi kerajaan Islam pada 1575 serta berakhir pada 1960. Pengembangan Islam di Kutai. Pengembangan Islam di Kutai dilakukan oleh dua orang Muslim dari Makassar yang bernama Tuan Dibandang dan Tuan Tunggang Parangan. Dengan cepat, Islam berkembang di Kutai, termasuk Raja Mahkota memeluk Islam. Kesultanan Pontianak. Kesultanan Kadriah Pontianak adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Ibni Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Qadri. Mendirikan Kesultanan Pontianak. Setelah Syarif Abdurrahman Al-Qadri mengurangi aktivitas dagangnya, ia kemudian memfokuskan untuk mendirikan suatu kerajaan atau kesultanan Islam. Mulanya tahun 1185 Hijriah atau 1771 Masehi, ia meninggalkan Mempawang menuju Pontianak.
Setelah 4 hari berlayar di Sungai Kapuas, rombongannya mendarat di Istana Kadriah yang sekarang dinamai Pontianak. Di sini ia membangun perumahan dan balai serta masjid. Keadaan ekonomi Kesultanan Pontianak. Barang yang diperdagangkan adalah emas, berlian, karet, kayu, lilin, tepung sagu, lada, kelapa. Setiap pendatang yang berasal dari suku berbeda diberikan tempat tersendiri untuk bermukim. Kehidupan sosial. Masyarakat Pontianak dikelompokkan secara sosial berdasarkan identitas kesukuan, agama, dan ras. Pengelompokan berdasarkan suku yaitu suku Dayak hidup di pedalaman, suku lainnya penganut Islam, imigran Cina tinggal di pesisir. Agama yang berkembang. Masyarakat dominan menganut agama Islam yang didakwahkan oleh ulama kerajaan saat itu. Kondisi politik. Politik dilaksanakan dengan cara mengawini putri bangsawan dan menjalin perdagangan antar pulau. Peninggalan Kesultanan Pontianak. Masjid Jami Pontianak, Istana Kesultanan, Makam Raja-Raja Kesultanan Pontianak. Setelah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri wafat tahun 1808 Masehi, Syarif Kasim Al-Qadri 1808 sampai 1819 Masehi, Syarif Osman Al-Qadri 1819 sampai 1855 Masehi, Syarif Hamid Al-Qadri 1855 sampai 1872 Masehi, Syarif Yusuf Al-Qadri 1872 sampai 1895 Masehi, Syarif Muhammad Al-Qadri 1895 sampai 1944 Masehi, Syarif Taha Al-Qadri 1944 sampai 1945 Masehi, Syarif Hamid Al-Qadri 1945 sampai 1950 Masehi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.